Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kayak yang kita ketahui bareng-bareng geng, kalau masalah soal rangka ESAV dari Honda ini emang masih banget nih menyita perhatian dari masyarakat Indonesia. Banyak banget kejadian dan momen-momen epik yang terjadi selama kasus rangka viral ini geng. Di video kali ini kita akan ngebahas nih momen-momen epik selama kasus rangka viral dari Honda ini geng. Seperti biasa sebelum video ini dimulai kalian bisa banget tuh gas brutal dulu tombol like sama subscribe-nya. Dan kalian juga bisa player-player di kolom komentar, penuhin tuh kolom komentarku. Oke geng, kalau udah tanpa banyak war-war ngangeng langsung aja yuk kita masuk ke videonya. Langsung aja yuk kita cek. Momen epic yang pertama datang dari kompetitor Honda geng. Jadi para kompetitor Honda ini menunjukkan atau menyindir secara halus tentang rangka ESAV Honda dengan cara memperlihatkan betapa kokohnya rangka motor matic yang mereka gunakan atau rangka-rangka yang mereka pakai geng. Ini juga anti karat-karat. Nah, aman. Ini juga bos, NMAX rangkanya kokoh tak tertandingi. Kakak lagi cari apa kak? Lagi nyari karat nih kak. Terus ketemu kak? Enggak dong kak, ini kan Yamaha. Momen epic selanjutnya datang ketika dari pihak Honda ini memberikan klaim bahwa warna kuning pada rangka motor itu bukanlah karat geng, melainkan silikat yang katanya itu berfungsi untuk melindungi ataupun melapisi hasil pengelasan dari oksidasi. Jadi silikat ini malah berfungsi untuk menjaga rangka itu agar tidak berkarat geng. Kalau menurut kalian gimana geng? Oh bukan sih, ini dia klarifikasi dari Ordal Astra Honda Motor. Bang Atno, banyak banget yang nanya ke Binho, gimana sih cara taunya motor kita karatan atau enggak? Oke, buat ngeceknya sini. Brosis bisa lihat ke bagian ini ya. Nah, di sini sudah kelihatan bagian dari rangka Honda. Ini tuh namanya silikat, bukan karat. Oke, sekarang kita akan buktiin ya bedanya silikat dan karat. Pertama, kita bersihin dulu ya supaya debunya hilang. Terus proses tunggu sampai kering dulu. Nah, kalau udah kering, baru kita lap pakai tisu kering. Tuh, nggak ada nodanya kan brosis? Oke, kita lap sekali lagi ya. Tuh. Momen epic selanjutnya datang dari masyarakat yang emang gregetan geng dan ingin membuktikan sendiri soal rangka ESAV Honda ini yang emang karatan dari dalam geng. Jadi ini ada sebuah video yang memperlihatkan di sebuah bengkel itu si mas-masnya ini emang melakukan pemotongan terhadap rangka Honda Beat ya guys ya. Kebetulan ini Honda Beat baru sekitar 6 bulan pakai dan mengalami kecelakaan geng, nubruk Fortuner dengan kecepatan 60 km-an gitu, dan rangkanya itu penyok geng. Langsung aja mas-mas ini motong rangkanya untuk dilihat di bagian dalamnya geng. Nampak luar itu emang catnya ya masih cukup bagus ya, namun saat rangka ini udah berhasil dipotong dan dilihatlah pada bagian dalamnya itu ternyata karetnya itu emang munculnya dari dalam geng. Dan ini bisa dikatakan mematahkan statement Honda yang mengatakan kalau rangkanya ini dilakukan pengecatan itu dilapisi dengan cat yang dicelup gitu kan, jadi dicat dari luar dan dalam gitu kan. Dan ini benar-benar dipatahin sama pembuktian dari ya orang yang emang expert di bidangnya gitu ya guys ya, dan orang-orang yang emang penasaran dan membuktikan sendiri soal rangka ESAV Honda ini. Dan ternyata bener geng, karetnya itu muncul dari dalam geng. Dan selanjutnya ini ada lagi yang roasting soal rangka motor Honda ini geng. Jadi las-lasannya itu emang ya kalian bisa lihat sendirilah geng.
Jadi nih geng, tampilan sambungan las-lasannya ya kayak gini geng. Dibilang bagus ya saya bohong, dibilang jelek ya iya. Ya gimana ya geng, ya kalian bisa lihat dan nilai sendirilah ya guys ya. Apakah ini dalam pengerjaan dan eksekusinya itu terburu-buru karena banyaknya pesanan atau gimana ya gengs ya. Selain karat yang muncul di rangka ini, juga lapisan catnya itu dikatakan tidak terlalu bagus geng. Jadi catnya juga tipis mungkin ya, dan ini bagian bawahnya geng udah keropos banget gitu ya guys ya. Dan untuk momen epik selanjutnya, kasus rangka viral ESAF ini sampai ditangani oleh KNKT geng, atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Jadi KNKT bersama AHM dan Kemenhub itu juga melakukan investasi terhadap rangka viral ini geng. Kenapa kok bisa terjadi sampai banyak kasus gini? Jadi ya KNKT bersama AHM dan Kemenhub ini masih melakukan investigasi geng. Dan selama melakukan investigasi dimulai dari tanggal 28 Agustus kemarin sampai ya beberapa waktu ini emang belum ada hasil geng, atau belum ada keputusan mengenai pemberhentian produksi dari rangka ESAF ataupun motor-motornya ini geng. Dan semisal pun kalau ada recall, dan recall ini ya beliau ini mengatakan kalau recall ini merupakan tindakan yang gegabah dan kurang tepat untuk saat ini geng. Dan dari pihak KNKT pun menambahkan kalau mau recall gitu ya emang AHM ini harus ngeluarin biaya yang gede banget geng. Karena kan motor Honda yang rangka ESAF ini udah mulai dipasarkan sejak tahun 2019 yang lalu geng. Sampai terakhir itu ya sekitar tahun ini berarti ya, dan udah ada sekitar 10 juta unit geng. Jadi kalau mau di recall ya emang tentu AHM ini atau pihak Honda ini harus mengeluarkan biaya yang gede banget geng. Tapi kalau menurut kalian gimana geng? Apakah ini emang sebuah konsekuensi bisnis yang harus diselesaikan Honda karena melakukan suatu kesalahan dalam rangka ESAF-nya ini geng? Dan untuk momen epic selanjutnya yaitu solusi dari Honda geng yang menawarkan untuk ganti rangka, dan terhitung untuk Beat, Nio sama Scoopy itu harga rangkanya itu sekitar 1,1 jutaan geng, dan untuk Vario yang 160 itu sekitar 1,3 jutaan geng, dan itu pun belum termasuk biaya pasangnya geng, dan dikenakan biaya pasang bongkar itu sekitar 400.000 geng. Jadi ya gimana kalau menurut kalian, apakah ini malah menjadikan ladang bisnis yang lain untuk Honda geng? Ditambah lagi waktu untuk mendapatkan rangka ini geng terhitung sekitar 6 bulanan katanya geng. Dan untuk data-data penunjang lain seperti KTP asli, ada lagi fotokopi KTP, STNK sama BPKB juga ya geng ya. Belum lagi surat-surat pengajuan untuk penomoran ulang dan surat keterangan dari kepolisian. Ya jelimet-jelimet lagi ini geng. Dan itu kalau mau cuma ngecek rangka tok bisa di bengkelnya dan dikenakan biaya 90 ribuan geng, kayak servis-servis biasa gitu geng. Loh kok malah gini tuh ya geng ya. Dan itu tadi geng beberapa momen epic soal rangka viral ESAF Honda ini geng. Kalau menurut kalian gimana geng? Apakah pemerintah ini perlu mungkin memberhentikan sejenak produksi dari Honda ini ataupun rangka-rangka ESAF ini geng? Atau pemerintah perlu bagaimana kalau menurut kalian geng? Apakah pemerintah menurut kalian cukup harus turun dan menangani kasus ini agar masyarakat ini merasa terlindungi gitu geng, merasa terayomi, merasa diperlakukan, dilindungi sebagai konsumen dan dipenuhi hak-haknya gitu geng? Atau bagaimana menurut kalian? Atau masyarakat emang harus nurut-nurut aja geng, beli rangka ya udah beli rangka, atau gak ada recall dari pemerintah? Kalau menurut kalian gimana geng? Apakah masyarakat harus nurut aja? Apakah kita harus terus ngawal kasus ini sampai benar-benar di recall tuh produknya? Jangan mau yang punya motor-motor itu kalau disuruh beli rangka gitu, jangan mau geng. Kalau perlu ya recall atau ganti baru atau ganti uang sekalian gitu ya guys ya, untuk ganti rugi gitu geng. Jadi kita itu merasa aman juga geng. Dan mungkin adanya kasus ini memberikan peluang untuk pabrikan-pabrikan lain unjuk gigi geng, tunjukkan kalau pabrikan-pabrikan lain itu ya mereka itu punya produk yang bagus, punya produk yang layak untuk dibeli, untuk dimiliki, worth it banget itu geng.
Dan untuk Honda ya semoga dari pihaknya itu mau memberikan solusi terbaiknya ya guys ya untuk masyarakat Indonesia. Secara masyarakat Indonesia ini kan udah loyal dan royal banget loh sama Honda. Sampai dibela-belain perang lo di media sosial, lucu banget tuh ngebelain produk-produknya ini. Ya semoga aja Honda mau memberikan solusi terbaiknya dan mengembalikan kualitasnya seperti dulu dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia juga ya guys ya. Tentunya dengan disertai juga dibarengi dengan pabrikan-pabrikan lainnya ya. Oke, makasih banget geng kalian udah nonton video kali ini. Mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata ataupun pengucapan dan kekeliruan informasi dalam aku menyampaikannya. Mohon dikoreksi ya guys ya. Dan sekali lagi makasih banget udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya geng.